Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Maulana dengan NIM 1807030071. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester ataupun midterm dari dosen pembimbing yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, waduk itu secara karakteristik memiliki variasi temperatur atau suhu yang rendah. Mercu bangunannya pelimpah berdasarkan debit rencana. Kadar garam dan salinitasnya rendah, terpengaruh oleh iklim dan cuaca alam sekitar. Arusnya stagnan, yaitu hampir tidak ada arus, sehingga menyebabkan kadar oksigen yang terlarut tidak terlalu besar. Ekologi dari waduk itu menampung air, mencegah bencana banjir, menanggulangi kekeringan, mengatur iklim, dan habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Karakteristik dari danau itu permukaan yang lebih tinggi daripada permukaan air laut. Juga terdapat gelombang kedalaman yang cukup dalam. Ekologi dari danau itu sendiri memiliki sistem terbuka, namun dibandingkan dengan waduk, keanekaragaman flora dan fauna di danau lebih tinggi. Hal ini dikarenakan danau terbentuk secara alami, memiliki ukuran yang lebih besar sehingga tampungan air yang lebih banyak. Pertanyaan yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, jadi karakter yang hidup di hulu, badan hilir, dan hilir itu berbeda, di mana keragaman ikan di hulu lebih tinggi dibandingkan di badan hilir dan hilir. Ikan yang hidup di hulu memiliki organ penempel dari modifikasi moncong maupun sirip perut dan sirip dada sebagai alat melekatkan badan di batu. Selain itu, hulu juga dihuni oleh ikan perenang cepat sebanyak yang hidup di perairan hulu, yaitu cenderung berarus deras. Bagian hilir dihuni oleh ikan yang beradaptasi dengan substrat pasir, seperti ikan pasir Acanthopsis dialuzona. Pertanyaan yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Nah, jadi proses terjadinya eutrofifikasi adalah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi yaitu seperti nitrogen atau fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Eutrofifikasi ini sendiri sering membunuh hewan dan tumbuhan di muara dan merusak ekonomi masyarakat sekitar muara. Alga beracun mengganggu pariwisata karena bau busuk dan pandangan tak sedap dipandang, dan keracunan ikan dan kerang berdampak buruk pada perikanan. Pertanyaan yang keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Jadi menurut saya itu pendapat ini benar. Pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, yaitu melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini sertakan dalilnya? Menurut saya itu benar. Di mana dalilnya itu? Bismillahirrahmanirrahim.
Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Di mana artinya itu telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Cukup sekian video dari saya. Kalau emang ada yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.